langsung Ada aja, tadi ini nggak boleh menjelaskan tidak. dari tadi menjelaskan, Kapan Gimana menjelaskan. Bang Jip yang masuk, setelah itu saya mungkin istirahat. Bang Jip mau masuk? Waduh, jangan Ada saya komik? nanti kosong Komale. Ini Yohanes 13:13 ya. You call me teacher and Lord, and rightly you say I am. Di sini Lord artinya Tuhan, bukan Tuhan. Oke, udah sepakat untuk itu. Dan untuk yang ini Bang, Yohanes 10 ayat 18. 10, Ketika dia sebelum mati 18. kan dia sudah menubuatkan dia akan mati. Dia berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dia berkuasa mengambil nyawanya, dia berkuasa memberikan nyawanya. Adakah manusia yang seperti itu? Coba ambil translate-nya seperti apa terjemahan ini. Sambung Bang Fandi. Seperti itu. Bang Fandi sambung. Ini masih perang ayat, saya nggak bisa perang ayat. Kalau perang ayat saya pertanyakan ayatnya dari mana nanti turun semua. Ya, Bang Jip, ini kan tadi di dalam Yohanes 13:13 tadi dulu itu, mungkin kalau bisa difokuskan dulu di satu ayat itu, Iya, karena tadi. Di situ Tuhan banyak kan tulisannya. teman-teman. Oke, tadi saya sudah sepakat. Oke, itu Tuhan. Gak apa-apa itu Tuhan. Tapi ketika di Yohanes 10 ayat 17 dia berkata, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Adakah manusia yang mengambil nyawanya dari Bapak kemudian mengambilnya lagi? Ada? Berarti Tidak. tadi kita setuju ya, John 13:13 dia bukan Tuhan ya, tapi Tuhan ya. Kalau menurut kalian seperti itu nggak masalah. Kita kan diskusi, nggak bisa memaksakan Bukan, pendapat. oke, baik. Karena sebelum itu juga kita setuju, kayaknya 15 menit, 20 menit yang lalu saya nyimak, kita bisa membedakan antara Tuhan sama Tuhan ya. Udah itu menurut kalian. Iya, kan diskusi pendapat kalian Bukan, seperti itu ya, bukan, terserah bukan. kalian. Iya, kita nggak ngomongin soal iman di sini. Kita jangan ngomongin soal iman. Kalau soal iman kita nggak bisa ganggu-gugat, betul Iya, nggak? bukan iman Bang, tapi pendapat. Kalau pendapatmu seperti itu terserah kau. Iya. Bukan. Kalau kebenaran itu absolut, bukan ada kebenaran saya dan ada kebenaran Mbak atau Abang. Kebenaran itu absolut dari semua sisi Iya. benar. Nah, secara etimologi Tuhan itu sama Tuhan itu berbeda ya. Ini secara iya, secara iya. absolut, bukan menurut keimanan kita. Right. Iya, kita Bang sudah sepakat tadi untuk itu. Terserah mau Tuhan mau Baik. apa terserah. Loh, Aku jangan ayat terserah yang dong. ini, Kita mesti persatukan dulu persepsinya. Kalau enggak, kebenaran ini kan kita nggak akan kita menyatukan bisa. pendapat kita. Oh, jadi menurut Mbak apa? Tuhan itu Tuhan juga? Tapi 10 nggak harus 5 tambah 5 aja. 6 tambah 4 juga 10. Iya, Jadi betul. pendapat Tapi kita berbeda di iya, sumber. itu Sekarang kita perspektif kembali Mbak. ke Tapi Yohanes 10 tadi. kebenarannya, the truth-nya, kebenaran absolutnya 5 tambah 5 itu 10. Mau bagaimanapun angkanya, tetap angkanya 10 itu kebenarannya. Kebenarannya contoh nih, kita menikahi bocah usia 6 tahun itu juga salah. Itu bukan kebenaran. Betul. Nikahin anak 3 tahun kita juga salah. Betul nggak? Setuju nggak? Betul. Nah, Tapi ada aja orang yang melakukannya. Nah, itu salah ada gitu. orang tua Tuhan menikahi anak umur 3 tahun itu juga lebih salah lagi, betul nggak? Bisa nggak setuju di situ? Itu juga aja. Nah, itu maksudnya absolute truth-nya. Jangan lihat Satu ini yang- perspektifnya. Maaf, anak-anak Umi aku baru dengar ada yang menikahi 3 tahun di mana itu? Di Oh, mana baik. ayatnya? Baik, kita buka ya. Saya tunjukin ini. Ini perjanjian baru itu kalian dapat dari mana? Jawab aja sendiri. Nggak tahu. Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Itu dari Keyahudian. Oh iya, jawab dong. Ya, dari Keyahudian. Jadi kalau kita buka nih dari Keyahudian ya, Sefaria ya. Genesis Safari ya. Sefaria. Oh, keren Safari. Ini Marco memang cara diskusinya kayak orang tolol gini apa memang gimana sih? Tadi lagi ngomong keingin kebenaran, tiba-tiba lompat ke 6 tahun. Begitu ke 3 tahun, Saveria. Enggak. Saya nggak ngomong sama ini. Saya nggak mau ngomong sama, nggak berkualitas. Maaf ya, Marco. Nanti aja ngomongnya. Ini Mbak Sulasri. Di Genesis 25:21, Genesis itu kitab apa ya? Kalau saya lihat, kitab Genesis itu kitab Kejadian, Mbak Sulasri. Di kitab Kejadian nomor 25, di sini dibilang ayat 20 ya. Isaac was 40 years old when he took a wife Rebekah, daughter of Bethuel, the Aramean of Padan Aram, sister of Laban Aramean. Ini ayatnya. Begitu ditafsir oleh. Bahasa Indonesia aja Bang. Aku nggak ngerti bahasa itu soalnya. Oke. Bahasa Indonesia aja. Iya, ini kalau dalam bahasa Indonesianya. Ini kitab Kejadian. Ishak Iya. berusia 40 tahun ketika ia mengambil istri Ribka. Nah, begitu kita lihat tafsir dari Rabi Yahudinya, di sini diceritakan. Tafsir sih. Jangan tafsir, aku mau Ya, yang ayat terus- Alkitabnya Bang. Kalau Terus tafsir kita aku tahu nggak dari percaya. mana? Kita tahu dari mana ini? Isinya apa? Ya harus dari Alkitab aja, ditertulis di mana. Nah, gitu. itu kalau tafsir-tafsir, ajaran ya. Samawi, Mbak, kalau ajaran Samawi, kitab sucinya itu harus ada tafsirnya.
Itu ajaran Tapi aku nggak percaya samawi. tafsir, Bang. Eh, Alkitab aja aku percaya. Di Buku-buku luar dari Alkitab aku nggak percaya. buku-buku Abraham, kitab-kitab Abraham semua ada tafsirnya, Mbak. Itu dari robi-robinya. Nah, Iya, tapi robi-robinya, yang tunggu jangan dipotong dong kok. Mbak Oke. mau tahu tadi tapi saya kasih tahu malah ini saya bingung nih. Oke, lanjut, Bang. Nah, menurut keyahudiannya, under the circumstances, no criticism can. Oke, saya translate aja ya. Tadi translate. Dalam situasi seperti ini, tidak ada kritik dapat dilontarkan kepada Ishak karena tidak menikah lebih awal. Rebeka baru berusia, ini yang tadi saya sebut ya. Iya, oke. Nah, jadi maksud saya tadi tiba-tiba si Marco kan ngelempar fitnahan atau ngelempar hinaan. Maksudnya itu tahu, saya tahu, kita semua tahu di sini maksudnya ke Rasulullah. Tapi kalau memang itu dasar kebenarannya, nenek moyangnya Tuhan dia itu nikahin anak umur 3 tahun, itu bukan balita loh, dan itu batita loh. Dan Mbak kalau tahu ini ada ini masih di Sefaria. Nidah ini kitab fikih. Kitab fikih itu Jadi kitab ini. Nah, ini keyahudian loh. Ini agama Yehosua loh. Di sini dibilang kalau mereka ya, ini suku mereka dan agama mereka. Perempuan boleh dinikahi 3 tahun dan 1 hari. Dan kalau bapaknya sudah mengarrange pernikahannya, harus digunakan. Ini intercourse nih. Intercourse ini dalam bahasa Indonesianya sebentar. Berarti intinya itu Ishak memperistrikan anak 3 tahun gitu ya, Bang? Ya, itu Oh, dari segi keyahudian ya. iya, dari sejarah kan Dan kalau di kitab dan suci nggak ada ya. dan enggak, sumbernya kitab suci. Oke, tapi Ishak itu bukannya nabi orang Muslim juga, kalian percaya itu? Betul. Jadi kalian percaya bahwa Ishak menikahi 3 tahun? Betul. Ya apapun kalau Iya. kami tidak sepenuhnya mempercayai keyahudian. Iya, makanya saya Karena juga dalam bilang, Al-Quran aku nggak percaya di luar diceritakan. Alkitab, aku nggak percaya, Bang. Entah siapa yang menafsirkan itu kan kita nggak tahu. Aku nggak percaya tafsiran gitu Nah, aja. gini Mbak, kalau di Islam kami di dalam Al-Quran dikasih tahu bahwa kita nggak bisa percaya sama 100% sama Bani Israel ini. Nah, tapi di Alkitab disebutkan di mana jangan percaya 100% sama Yahudi. Sementara Tidak Yahudi ada, yang tidak. disembah orang Yahudi. Iya, tapi di kitab sucinya itu nggak ada, Bang. Berarti nggak dipercayai kan? Iya, balik lagi. Emang Mbak paham tafsir? Paham tafsir, Bang, tapi di kitab suci itu nggak ada mengarah-arah ke sana, nggak ada juga gitu. Kalau misalnya ada tulisan itu, kemudian ditafsirkan itu benar. Nah, Tapi itu tulisan yang mengarah ke sana membingungkan, nggak Mbak. ada. Mbak ngambil Iya. kitab sucinya tapi tidak mengambil pemahaman mereka. Kan ini kitab suci mereka, Mbak. Iya, yang diambil dari pemahamannya dari kitab suci mana dulu kan gini, ada ayatnya, terus ditafsirkan. Ini ada tafsirannya, tapi nggak ada ayatnya, kan lucu. Ini mereka, Mbak tahu nggak sih tafsiran ini nggak cuma asal baca-baca doang, asal tafsir doang. Ini kalau dari Rabi, Mbak, tafsirnya itu berdasarkan Talmud. Talmud itu hafalan mereka. Iya, saya paham, Bang. Ada sanatnya, ada Ya, perawinya. ya benar. Yang saya pahami adalah tafsir. Ada suatu ayat kemudian ditafsirkan. Ah, Kalau ayatnya nggak ada tapi ada tafsirannya, itu tanda tanya, Bang. Nah, ini ada ayatnya, ada tafsirnya, Mbak. Jadi di ayatnya diceritakan bahwa Ishak menikahi Rebeka waktu Isaac berumur 47 tahun. Di tafsirnya, begitu mereka track recordnya lagi, Ribka ini waktu baru lahir langsung dinikahi sama Ishak. Oh, berarti mungkin dijodohkan gitu ya? Iya, Bukan betrothal. bukan. Itu makanya tadi betrothed. Oh, Nah, ya kalau dijodohkan ya nggak masalah sih. Kalau memang 3 tahun udah harus dijodohkan ya nggak masalah. Mungkin maksudnya jodoh ya bukan nikah jadi bersetubuh kan di situ Nah, tafsirannya. di kitab fikih mereka 3 tahun lebih dari 1 hari itu boleh berhubungan badan. Ini Ada ini boleh mereka. di- Oke, ini saya Oke. tunjukin lagi. Ini yang tadi saya bilang. Di Nidah, saya Muslim loh, Mbak. Saya ngomong nggak boleh asal-asalan loh. Nidah 44b. Nah, ini ya. Enggak, jangan bawa muslimnya, Bang. Banyak juga muslim yang ngomong asal-asalan kok. Misnah, seorang gadis berumur 3 tahun 1 hari yang dijodohkan oleh ayahnya, dijodohkan melalui. Iya, itu tafsir orang Yahudi tapi nggak ada di Bukan, kitab ini suci, fikih. kan? Fikih, Mbak. Mbak paham fikih nggak? Coba fikih itu apa? Fikih itu kitab yang mengajarkan hal-hal detail. Kalau dalam Islam itu contohnya gimana cara ambil wudhu, gimana caranya ini, doa itu, doa hal perintilan yang nggak penting ada di kitab suci. Bukan nggak penting ya, tapi kalau Oh, semuanya ya di kitab sucinya, waduh, 3 Iya, tronton. berarti orang Kristen menganggap itu Begini nggak Pak, penting. Pak Anakumi. Begini Pak, Siap, kita tidak Bangku. boleh samakan Alkitab Kristen dengan Al-Quran. Karena kalau kita berbicara tentang tradisi dalam Alkitab itu tradisi Yahudi ya tradisi Yahudi. Itu ketika kita pakai di hidup di negara Indonesia ini tidak bisa seperti itu. Betul. Iya, maaf. Bukan, maksud saya ini kita udah keluar dari ini ya, karena tadi tiba-tiba ada penghujat. Tadi tiba-tiba ada penghujat mencoba menyerang Rasul saya dengan ini. Dilakukan
kekristenan. Karena itu sunat itu kan bagian tradisi orang Yahudi juga. Iya, paham. Bukan, tapi Mbak Sulastri paham ya, dan audiens di sini paham ya. Kenapa saya tiba-tiba Iya. membahas ini? Karena tiba-tiba dia melempar ke Rasulullah, begitu saya balikan, kalian juga, ya kita nggak ada ini ya, kita nggak mengakui, oh kita ini, kan sama aja kan, maksudnya. Jadi kalian ambil kitabnya, tapi kalian nggak mengambil pemaknaan dari mereka. Tapi gini Bang, kalau Abang memaksakan untuk orang Kristen mengambil itu, berarti kalian mengimani juga kalau Nabi Muhammad ini menggauli yang 9 tahun itu, kalau Abang memaksakan itu. Kan Bukan, enggak juga. bukan, Maksudnya bukan. gini, Poin saya Mbak, kita siapa mau ngejudge orang-orang 1400 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, 2500 tahun yang lalu, karena sorry bahasa Inggrisnya. Karena demi Tuhan 100 tahun yang lalu di Amerika dan di Eropa itu batas nikah tuh 8 tahun masih boleh loh. Jadi kita siapa gitu loh. Belum tentu semua orang Yahudi Aduh, itu maaf, Kristen. ada telepon. Iya, belum tentu orang Yahudi itu Kristen. Iya, paham. Enggak, tapi gini, tapi poin saya Mbak Sulastri udah masuk belum? Berdasarkan ke Iya, Kristen. Udah paham ya berarti ya? iya saya udah paham itu tradisi Yahudi yang tidak dipakai oleh Kristen. Kita itu debatable. Tapi balik lagi tadi, sebelum kalau mau ke perang ayat dengan Bang Fani nggak ada masalah. Tapi saya titik beratkan gini, kalian mengambil kitabnya, tapi kalian nggak mengambil pemahamannya. Kita setuju nggak di situ? Nggak bisa sih karena itu nggak dikanonkan Bang, kan ada yang dikanonkan ada yang enggak. Yang kitab suci kan yang dikanonkan. Berarti itu Genesis tidak ini kan dipakai. Genesis ini kan dimasukkan oleh kanon Abang, ke Mbak. Tafsiran kan Bang, tadi balik lagi. Bukan, Tidak kitab ada ayat, sucinya, tapi kitab ada sucinya. tafsiran, gitu. Kitab sucinya. Iya, kitab suci kenapa Bang? Kitab suci kan diterima kan? Iya, perjanjian lamanya dikanonkan. Ya, ada yang dikanonkan. Kitab suci itu adalah perjanjian lama yang diturunkan nabi-nabi yang dikanonkan gitu. Iya, tapi Yang pemahamannya benar-benar kalian nggak ambil kan? Pemahaman yang mana Bang? Soalnya Oke, contoh nih, ini contoh nih. Oke, baik. Kita contoh nih ya, pemahaman ya. Kita nggak usah ngomongin anak kecil lagi, nggak usah ini. Genesis 18 ayat 1 ayat 2. Pemahaman kalian gimana soal ayat ini? Genesis. Apa isinya, Pak? Baca, Pak. Baca, Bentar, keluaran ya. Genesis apa sih? Genesis. Ini kita santai ya ngomongnya, nggak usah emosi berantem gitu ya. Saya nggak paling nggak bisa kalau kitab kejadian 18 nih bentar. Kejadian kalau 18. begini, Pak anak bumi, saya kalau berbicara tentang kitab kejadian itu berbicara tentang tradisi Yahudi. Bukan pemahamannya Bang. Kita lagi bahas pemahamannya. Saya mau buktikan kalau kalian ini mengambil kitab mereka tapi tidak menerima pemahaman mereka. Nah, ini contohnya. Itu berbicara tentang tradisi, Pak, di kejadian. Bukan ini bukan tradisi. Kejadian 18:1-2 ini bukan tradisi. Kita sekarang sedang menikmati perjanjian baru. Enggak, nah di sini Kita ikuti sekarang, perjanjian ini baru. makanya contoh 18:1 ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbenim di Mamre. Sedangkan di duduk pintu kemahan waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah, saya nanya nih, pemahaman abang-abang kalian, abang-abang ini begitu membaca kejadian 18:1-2 ini gimana? Tuhan turun. Yang tulis di kitab kejadian itu siapa? Tidak masalah. Itu dijelaskan. Siapa yang menulis di kitab kejadian? Loh, abang nggak tahu? Siapa? Abang nggak tahu? Saya nggak tahu. Siapa? Musa. Banyak sumbernya, Pak. Bukan Iya, hanya Musa di situ. tapi kejadian ini kan Bukan hanya yang Musa, menulis ya. Musa. Iya, tapi Karena secara kita general, kejadian- aduh kok jadi kita meluas bukan lagi, Mbak. tradisi. Kok jadi meluas lagi? Yang saya tanya, Bang, ini kita balikan ke saya refresh ya. Abang-abang ini mengambil kitab sucinya tapi menolak pemahaman Yahudi. Nah, saya contohkan di sini kejadian 18:1-2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tabareni Memre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya, mereka itu berlari dari pintu kemahnya, menyokong mereka lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah, pemahaman kalian soal ini apa? Coba. Pemahaman kita, Pak, itu biasa saja. Itu kan ada itu mengatakan ada malaikat itu huruf besar atau huruf kecil. Jika huruf besar itu menandakan Tuhan. Baik. Lalu menurut Pak Jibril pemahaman orang Yahudi apa rupanya? Baik, nggak ya saya terima dulu, saya tampung dulu. Nanti kita buka. Bukan menurut saya Bang. Kalau saya tuh nggak pakai opini saya tunjukin literatur Yahudinya soal ayat ini apa. Tapi pemahaman abang-abang kakak-kakak di sini gimana soal ayat ini? Silakan Mbak Sulastri. Ayat yang mana tadi Bang? Maaf. Kejadian 18 nomor 1 sama 2. Kejadian 18. Nomor 1 sama 2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbenim di Memre, sedang ia duduk di pintu kemahnya. Waktu hari panas terik, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyokong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah, pemahaman Mbak Sulastri soal ayat ini gimana?
Iya, Tuhan itu datang. Tuhan itu datang. Oke, jadi dua ya yang menjawab Tuhan itu datang. Habis itu Bang Petrus Iya, ya seperti itu. sama ya. Mhm. Oke, Bang Yunan, Bang Yunani Al Habil. Ya, halo. Iya, halo. Bang Yunan membaca Kejadian 18:1-2 ini mengimaninya kayak gimana? Bang Yunan nggak bisa join kayaknya ya. Baik. Lanjut aja, Pak, lanjut. Oke, ini saya tunjukin ya dari keyahudian lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ambil dari Sefaria. Ini Genesis 18 ya, berarti Kejadian 18. Nomor 1 dan nomor 2. Orang Yahudi mengimani ada 3 malaikat yang datang. 1 itu yang mengatakan ke Sarah kalau Sarah akan punya anak. 1 itu yang menghancurkan Sodom. 1 itu yang menyembuhkan Abraham. Jadi ada 3 malaikat di sini. Nah, ini kan ayatnya. Pemahaman kalian, di sini Tuhan yang turun. Sementara yang punya kitab, orang Yahudinya, memahami ada 3 orang. Yang 1 itu malaikat yang memberitahu Sarah dia akan punya anak. Yang menghancurkan Sodom. Dan 1 lagi yang menyembuhkan Abraham. Ini angel. Jadi malaikat. Nah bukan, jadi terbukti nggak poin saya? Jadi poin yang kita dapat di sini ini itu aku. Nah, poin saya tadi, kalian mengambil kitabnya tapi menolak pemahaman mereka. Malaikat yang turun.